Sebelum video ini dimulai, kami mau minta maaf terlebih dahulu untuk yang sudah menantikan hujatan Yamaha NMAX ini, karena ada beberapa kendala teknis yang menyebabkan video ini selalu mundur. Dan terima kasih juga untuk yang sudah sabar menunggu. Semoga video ini tidak mengecewakan. Tidak perlu lama-lama, mari kita mulai. Sebelumnya, bagi kalian yang belum tahu segmen hujat di channel ini, di video ini kami membahas dan mengkritik beberapa motor bahkan penggunanya yang menurut kami perlu dikritik dengan bahasa yang lumayan menyinggung. Jadi bagi kalian yang baperan bisa skip video ini atau tonton video lainnya, karena ada beberapa playlist lain yang mungkin kalian suka. Dan bagi kalian yang gak baperan, mari kita mulai. Siapa yang tidak tahu motor ini? Motor yang sudah identik dengan kata arogan ini sudah dijual di Indonesia sejak tahun 2015. Ini adalah motor coba-coba yang dibuat Yamaha, karena sudah tidak tahu harus membuat matic seperti apa lagi untuk melawan dominasi skutik Honda kala itu. Dan kebetulan meledak. Masyarakat Indonesia ternyata cukup menyukai matic gambot seperti ini. Ya, harus diakui, motor ini memang fenomenal. Kehadirannya langsung membuat peta pasar otomotif roda 2 di Indonesia berubah. Bagaimana tidak, sebelum lahirnya NMAX, motor matic 150cc dengan bodi bongsor tidak terlalu dilirik, karena harganya yang sok mahal. Yamaha NMAX kemudian hadir di Indonesia dengan harga yang terjangkau. Seketika NMAX menjelma menjadi salah satu motor pasaran. Maksudnya terlaris dan banyak penggunanya di Indonesia. Dan saking pasarannya, sekarang bukan cuma laki-laki, emak-emak juga banyak yang memakai motor ini. Yamaha NMAX memang motor yang membuat matic jenis ini digemari di Indonesia. Tetapi ini bukan yang pertama, karena yang pertama ya Honda dengan PCX-nya. Apakah ini artinya Yamaha nyontek? Enggak dong, karena yang biasa nyontek kan sebelah. Begitu kata FPY. Meski lahirnya agak terlambat, namun Yamaha NMAX menawarkan sesuatu yang berbeda. Mulai dari harga yang murah, maksudnya terjangkau, karena ada yang gak terima kalau NMAX dibilang murah. Selain itu, performa mesin juga mantap. Yamaha NMAX ketika itu dijual dengan harga 27,4 juta OTR Jakarta, jauh lebih murah dibanding Honda PCX selaku kompetitor yang dipasarkan 40 jutaan rupiah. Meski motor ini cukup terjangkau, namun dari sisi fitur motor ini tidak kalah dibanding Honda PCX. Sebut saja NMAX punya jantung mekanis dengan teknologi VVA yang sepertinya memiliki kepanjangan very arogan. Kelebihannya adalah mampu menggelontorkan torsi dan tenaga jauh lebih hebat di setiap rentang putaran mesin. Iya, tenaga yang digelontorkan besar, begitu juga dengan konsumsi bahan bakarnya besar. Oh ya, olinya juga. Ini contoh telat ganti oli di motor NMAX ya men. Nih, olinya tinggal sedikit. Ini Yamaha olinya NMAX, apa olinya kurang bagus ya? Ini sampai ke sini, basah semua ya olinya. Penasaran ini, bisa rembes semua. Fitur keselamatan anti-lock braking system atau ABS dual channel juga hadir. Bagi yang belum tahu, fitur ABS adalah untuk mencegah roda terkunci saat pengendara melakukan pengereman mendadak. Kalau dipikir-pikir, ini ada persamaan dengan CBS. ABS mencegah roda terkunci, kalau CBS mah nggak perlu dicegah, ditekan aja udah nggak ngunci sama sekali. Walaupun katanya lebih baik, tetapi rem NMAX sama saja. Di tahun 2017, Yamaha NMAX di facelift untuk pertama kalinya. Perubahannya ya nggak berubah, alias masih sama saja. Hanya ada penambahan warna dan speedometer baru yang makin keren.
Oh ya, satu lagi, penambahan tabung pada shock breaker belakang. Karena di NMAX sebelumnya ada banyak komplain dari penggunanya kalau suspensi belakang NMAX sangat keras. Di sini Yamaha sudah memberi solusi dengan menambahkan tabung di suspensi belakang ini supaya enak untuk dipandang. Masalah keras mah nggak berkurang, karena masih tetap sekeras batu karang. Nih, gue kasih tahu solusi shock belakang NMAX yang keras. Jadi yang ngerasa kecewa sama shocknya kayak batu. Pada 3 Desember 2019, sejarah Yamaha NMAX generasi kedua dimulai. Motor ini mendapat revisi penuh bila dibandingkan versi sebelumnya. Mulai dari mesin, fitur, sampai dengan desain yang berubah total. NMAX generasi kedua punya tampilan lebih besar. Ini semakin membuat penggunanya makin arogan, karena tampilannya makin mirip dengan Moge. Ya, Moge alias motor gembrot. Dan saking gembrotnya, motor ini bisa membuat pemboncengnya jadi simpanse ketika turun dari motor. Perbedaan lain ada di jantung mekanis. Walaupun sama-sama memakai mesin berkapasitas 155 cc, namun jeroannya berbeda. Yamaha NMAX generasi kedua ini kabarnya dibuat jauh lebih bertenaga, walaupun torsinya disunat, tidak sebesar generasi sebelumnya. Untuk mesin sih aman ya, gejala gredeg juga pasti nggak ada, nggak seperti sebelah. Tetapi gredeg di sini diganti getaran mesinnya yang sangat mantap, serta bonus suara mesin yang ngalahin suara knalpotnya. Penyebab suara mesin kasar pada Yamaha New NMAX 155 dan NMAX All juga sama Mas Bro. Tuh, yang sering terjadi klaher untuk noken asnya merotoli, ambrol. Untuk bodi oke lah, cukup keren di bagian depan, samping hingga belakang. Tetapi desain speedometernya, ini kayaknya desainernya lagi males desain, jadi meminta anaknya yang masih PAUD untuk mendesain speedometer NMAX ini. Bos, cowok. Walaupun desain speedometer ini cukup namun speedometer ini sudah bisa terkoneksi dengan smartphone lewat aplikasi gimmick Y-Connect. Sudah ada juga fitur keyless dan traction control di NMAX terbaru ini. Walaupun fitur alarm masih nggak ada, karena mungkin Yamaha masih pede dengan keamanan Yamaha NMAX ini. Sebenarnya bukan karena aman sih, tetapi malingnya yang males bawa motor segede mesin ATM. Ada juga pengatur tingkat kekerasan pada suspensi belakang NMAX terbaru ini. Iya, pengatur tingkat kekerasan. Barangkali ada yang masih kurang keras dengan suspensi batunya. Namun walaupun begitu, secara keseluruhan NMAX ini adalah motor bagus. Terbukti sampai sekarang motor ini tetap laris di Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Maka tidak heran kalau NMAX jadi motor rental favorit para bule. Seperti yang sudah pernah kami bahas di video sebelumnya, NMAX selain sudah identik dengan bapak-bapak, motor ini juga sangat identik dengan kata arogan. Untuk pembahasan Yamaha NMAX arogan sudah kami buatkan videonya. Bisa kalian klik linknya di kanan atas layar. Beberapa dari mereka yang arogan, ya beberapa. Walaupun dulu ketika baru 1 atau 2 tahun dirilis, hampir semua pengguna NMAX arogan sih. Karena mereka menganggap motor mereka adalah motor mahal, motor mewah, yang tidak semua orang mampu membelinya. Jadi jiwa-jiwa arogan mereka muncul karena merasa paling kaya. Apalagi kalau sudah dipasang Magicom di belakangnya, mereka sudah merasa paling moge se-Indonesia. Walaupun sebenarnya di tempat lain Yamaha NMAX ini benar-benar nggak ada wibawanya. Ayan o, NMAX o. NMAX sa Jansan. Ginawa na lang na tricycle. Nggak usah sombong Len tengok lah nih NMAX jadi beca.
Walaupun sebagian besar arogan, tetapi sekarang ini sudah mulai banyak pengguna NMAX yang kalem, karena mungkin mereka merasa motor ini sudah pasaran, jadi sudah tidak spesial lagi. Bahkan sudah kalah sama emak-emak Thailand yang kelasnya sudah X-Max dan Forza. Selain tampilannya yang membuat pemakainya arogan, kualitas mesin dan rangka NMAX ini juga menurut mereka lebih baik dari motor-motor Honda yang sering pecah crankcase-nya dan karatan rangkanya. Walaupun kenyataannya ya sama saja. Nggak suka, skip aja. Fisik bisa dirubah, materi bisa dicari, tapi orang tulus tidak datang 2 kali. Nah, mungkin itu saja hujatan untuk Yamaha NMAX ini. Sekian dan salam arogan. Hati-hati Neng, aduh hati-hati, 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 hati-hati Neng.